swap the crates. Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul Live 2024 yang ada di Netflix. Di film kali ini menceritakan tentang sekelompok perampok yang sudah sangat profesional dan terkenal di kancah internasional. Mereka kali ini mendapatkan sebuah misi untuk mencuri emas seberat 10 ton yang bernilai 500 juta dolar, dan mereka harus mencurinya saat ada di pesawat terbang. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada sekelompok pencuri kelas kakap yang masing-masing bernama Camilla yang merupakan pilot. Kemudian ada Magnus yang sangat ahli dalam membobol berangkas. Kemudian ada Misun yang merupakan seorang hacker. Kemudian ada Luke sebagai the engineer. Oliver si ahli menyamar. Dan yang terakhir ada si bos bernama Cyrus. Kali ini mereka berada di Italia untuk menculik seorang seniman pembuat NFT di suatu acara lelang. Di sisi lain ada seorang agen Interpol bernama agen Gladwell yang sudah memperhatikan gerak-gerik Cyrus dari awal, karena tujuan Gladwell adalah menangkap Cyrus beserta anak buahnya. Lelang kemudian dimulai dan para orang kaya mulai membeli barang yang berupa lukisan beserta NFT yang ada di sana. Kemudian ada salah satu artis pembuat NFT yang cukup terkenal bernama N8. Kita sebut saja Parker. Karya dari Parker berupa topeng yang sudah dipasangi banyak kamera di seluruh topengnya. Para orang kaya yang tertarik tentu saja sangat menginginkannya, dan mereka semua saling menaikkan harga satu sama lain, termasuk Cyrus sendiri. Namun pada akhirnya Cyrus berhasil memenangkan lelang sebesar 20 juta dolar untuk topeng milik Parker. Begitu terjual, Misun langsung menyalakan alarm, membuat semua orang yang ada di sana segera keluar. Namun Cyrus langsung mengajak Parker untuk melakukan transaksi di kapal pesiarnya. Di sisi lain, Gladwell segera memperingatkan satpam di sana jika terdapat pencurian. Namun ia sadar jika bukanlah barang yang dicuri, melainkan Parker itu sendiri atau senimannya. Magnus juga berhasil mencuri sebuah lukisan mahal. Cyrus beserta Parker segera pergi, namun tentu saja Gladwell tak tinggal diam. Ia terus mengejar Cyrus menggunakan kapal, hingga akhirnya Cyrus berhasil kabur dari kejaran Gladwell. Sesampainya di kapal pesiar, Cyrus segera mentransfer 20 juta dolar kepada Parker, yang ternyata sosok asli Parker adalah sahabat Spider-Man. Setelah itu mereka pun berpesta bersama semalaman. Keesokan harinya, berita hilangnya Parker sudah tersebar di mana-mana, sehingga hal itu membuat Cyrus senang karena seni yang dibuat oleh Parker memiliki cerita di baliknya, sehingga harga seni yang dibuat oleh Parker yang sebelumnya senilai 20 juta dolar sekarang naik menjadi 89 juta dolar, dan Parker sendiri sengaja dibuat hilang oleh Cyrus agar harga seninya naik. Tentu saja hal itu membuat Parker sangat senang karena karyanya memiliki harga yang sangat tinggi. Di lain sisi, ternyata Oliver ketahuan dan ia berhasil ditangkap oleh agen Gladwell. Oliver diminta untuk memberikan informasi seputar Cyrus beserta timnya. Jika tidak, Oliver akan dipenjara seumur hidupnya. Tapi meski begitu, Oliver tetap tak mau bicara, hingga akhirnya Gladwell mendapat sebuah paket berisi fotonya bersama Cyrus yang membuat dirinya harus kembali ke London untuk mencari keberadaan Cyrus.
Singkat cerita, saat sampai di London, Gladwell dipanggil oleh komandannya bernama Huxley. Huxley memberitahu kepada Gladwell jika saat ini ada seorang pria yang sangat kaya raya bernama Jorgensen. Jorgensen mempunyai banyak uang dari hasil saham, namun di balik itu, Jorgensen mampu membuat harga saham naik maupun turun dengan cara kotor demi mendapat keuntungan dari saham yang ia goreng. Bahkan Jorgensen sendiri pernah membuat pesawat kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpangnya, sehingga Jorgensen mendapat keuntungan yang sangat banyak dari kecelakaan tersebut. Huxley baru saja mendapat info dari bawahan Jorgensen jika tak lama lagi Jorgensen akan meledakkan sebuah bendungan yang akan menewaskan banyak orang, dan saham yang ia dapat dari bendungan itu sebanyak 500 juta dolar berbentuk emas batangan seberat 10 ton yang akan dipindahkan dari London ke Zurich dalam waktu 17 hari lagi. Huxley meminta Gladwell untuk menemui Cyrus agar ia mau membantu mencuri emasnya. Melihat Cyrus sangat ahli dalam hal tersebut, meskipun masih ragu, Gladwell tak ada pilihan lain selain menuruti perkataan komandannya. Malamnya, Gladwell akhirnya menemui Cyrus yang ternyata mereka berdua sudah saling kenal karena sebelumnya saat mereka berdua menyamar, mereka berdua berpacaran selama 5 hari saat di Paris. Namun meski begitu, Cyrus masih menyukai Gladwell. Gladwell kemudian meminta bantuan Cyrus beserta timnya untuk mau membantu mengambil paket emas milik Jorgensen. Karena jika emas itu sampai di Jorgensen, maka bendungan akan hancur yang akan menewaskan banyak orang. Mendengar nama Jorgensen, Cyrus pun menolak karena Jorgensen dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Namun, jika Cyrus menolak, Gladwell akan menangkapnya beserta timnya. Namun jika menerima misinya, maka seluruh riwayat kriminal Cyrus beserta timnya akan dihapus secara permanen. Pada akhirnya Cyrus setuju dengan syarat Gladwell harus ikut menjalani misi sebagai jaminan karena takutnya jika gagal, Interpol akan lepas tangan dan membiarkan Cyrus beserta timnya tertangkap. Namun keesokan harinya, semua orang menolak misi tersebut karena dianggap berbahaya. Sekaligus ada seorang agen Interpol yang ikut dalam misi tersebut, membuat keberadaan mereka dalam bahaya. Namun meski begitu, Cyrus terus membujuk timnya agar mau menerima misi tersebut. Setelah itu, Gladwell menjelaskan jika emas yang diangkut menggunakan pesawat komersil harus sudah hilang saat di tengah perjalanan menuju Zurich, yang membuat mereka sempat menganggap jika itu sangatlah mustahil. Tapi lagi-lagi Cyrus membujuk timnya agar mau membantu, karena jika misi tersebut berhasil, catatan hukum mereka semua bisa dihapus. Mereka semua kemudian segera membuat rencana agar bisa mencuri emasnya pada saat pesawat di udara, dan rencana satu-satunya yaitu membajak pesawat tersebut. Namun itu sangatlah berbahaya. Pada akhirnya Cyrus mendapatkan ide jika mereka membutuhkan satu pesawat lagi untuk memalsukan sinyal pesawat komersil menjadi pesawat milik mereka. Di negara Irlandia, bawahan Jorgensen yang memberikan informasi kepada Interpol ditangkap oleh Jorgensen karena sudah berkhianat dengan memberikan informasi rahasia kepada Interpol, membuat dirinya tewas dihabisi oleh anak buah Jorgensen, sebut saja Joko. Cyrus dan Gladwell akhirnya menemui orang yang sangat kaya raya, sebut saja Bambang. Cyrus berniat menyewa pesawat jet pribadinya. Bambang kemudian setuju dan segera mengajak mereka berdua keliling melihat pesawat canggihnya yang dibuat langsung oleh NASA. So hard, ball so hard, ball so hard. Everything is remote control. It's a one-off concept model. Setelah mendapatkan pesawat yang ia mau, Cyrus beserta timnya harus memodifikasi jet pribadinya agar tak terlihat dan harus bertukar sinyal radar agar bisa membuka brankas di ketinggian 9 km.
Camilla, sang pilot dalam tim, harus segera belajar agar pesawat bisa berada tepat di bawah pesawat komersil dengan aman, agar mereka bisa bertukar sinyal. Kemudian, Magnus mengalami sedikit masalah karena pesawat yang sering terguncang akan membuat laser pembuka brankas bergoyang, dan jika bergeser sedikit saja, maka brankas tidak akan bisa dibuka. Namun, Cyrus membantu Magnus untuk mencari sebuah alat bernama stabilisator agar tidak goyang-goyang lagi. Kemudian, Luke diminta memasang banyak kamera di setiap sisi jet pribadi agar bisa membantu Camilla untuk menyandingkan pesawat. Di waktu yang sama, Minsu sudah memesan alat penukar sinyal, namun mengalami masalah karena jika alat itu menyala sebelum Camilla datang, maka akan terlihat dua sinyal pesawat secara bersamaan, sehingga mereka memerlukan orang dalam di bagian kontrol pesawat, yaitu di bandara. Beruntung, Gladwell mempunyai kenalan yang bekerja sebagai pengawas radar pesawat. Mereka akhirnya bertemu dengan kenalan Gladwell bernama Harry untuk meminta bantuan mengatasi hal tersebut. Namun Harry menolak karena ia sudah tidak mau lagi berurusan dengan Interpol karena takutnya misi ini ilegal dan ia akan dipenjara. Namun karena Cyrus adalah orang kaya, ia pun langsung menawari Harry bayaran $1 juta jika ia mau ikut, dan ternyata tawaran tersebut berhasil membuat Harry setuju. Setelah menemui Harry, mereka berdua diminta untuk menemui Huxley. Huxley memberikan informasi jika pengiriman emas dipercepat menjadi 10 hari lagi, membuat Cyrus langsung menolak misinya karena waktunya yang sangat mepet dibandingkan persiapan yang diperlukan. Namun lagi-lagi Cyrus diancam akan ditangkap jika menolak misinya, sehingga Cyrus tak bisa berbuat apa-apa selain menerima misi yang sangat berbahaya. Karena hal itu, Cyrus meminta semua rekan-rekannya untuk tidak ikut dalam misi karena bisa membahayakan nyawa mereka semua, dan Cyrus berniat untuk melakukannya seorang diri. Namun ternyata mereka semua menolak karena bagaimanapun juga Cyrus adalah keluarga mereka, sehingga tak mungkin meninggalkan Cyrus seorang diri. Cyrus beserta lainnya harus cepat karena bendungan sudah mulai dihancurkan sehingga banjir mulai melanda kota, sehingga keuntungan Jorgensen semakin bertambah. Cyrus bersama timnya kemudian dengan cepat mempersiapkan semua rencana dan peralatan yang mereka butuhkan. Mulai dari memodifikasi jet pribadi ke mode siluman, serta membongkar alat penukar sinyal agar bisa dipasang saat berada di pesawat, agar nantinya tidak terdapat dua sinyal. And people will be like, "Ah!" Stop! Onto a train by the landing strip. Singkat cerita, rencana pun dimulai. Cyrus bersama para tim segera masuk ke dalam pesawat yang sudah membawa emas seberat 10 ton tersebut. Di dalam juga terdapat anak buah Jorgensen termasuk Joko untuk menjaga emasnya. Namun sayangnya di saat semua kru sudah masuk ke dalam pesawat, Luke yang ketakutan memutuskan tidak ikut karena terlalu beresiko, sehingga orang yang akan merakit alat penukar sinyal tidak ada. Tapi dengan nekat, Gladwell pun menawarkan diri untuk merakitnya. Di sisi lain, Camilla segera menuju pesawat komersil untuk menukar sinyal agar pesawat bisa mendarat di tempat yang berbeda tanpa ketahuan radar. Kembali ke Gladwell, ia pergi ke kamar mandi dan segera merakit alat penukar sinyal. Namun sayangnya Gladwell menjatuhkan alatnya karena pesawat yang terguncang.
Cyrus kemudian segera membantunya, sedangkan Camilla tak lama lagi akan sampai. Namun anak buah Jorgensen juga ingin ke kamar mandi yang sama, sehingga Cyrus dan Gladwell pun pura-pura mabar Mobile Legends, sehingga anak buah Jorgensen pun tak curiga. Keep going. Tell me you know how to. Terjadi sedikit masalah di menara kontrol karena muncul 2 sinyal pesawat. Namun beruntung Harry bisa mengatasi hal tersebut. Setelah semua aman, Harry mengatakan jika bandara di Zurich mengalami masalah cuaca, sehingga pesawat komersil dialihkan ke bandara terdekat. Sang pilot pun percaya, langsung mengganti arah ke bandara terdekat yang berada di Cortina, dan Camilla yang sudah ada di sana segera meluncurkan drone yang menjadi radar bagi pesawat komersil agar pesawat komersil seolah-olah tetap menuju Zurich. Mendapat kabar jika tak menuju Zurich, anak buah Jorgensen langsung mempersiapkan senjatanya untuk membajak pesawat. Di waktu yang sama, Magnus sudah menjalankan aksinya untuk membobol brankas dengan dibantu Misun yang sudah memutus saluran wifi agar komunikasi terputus. Setelah itu, anak buah Jorgensen langsung membajak pesawat agar mendarat di Zurich. Namun Gladwell dan Cyrus tak tinggal diam dan mencoba melawan mereka berdua. Sayangnya saat akan mengecek Magnus, Joko sudah menangkap mereka berdua dan ternyata Magnus juga tertangkap sehingga misi pun bisa dipastikan gagal. Joko kemudian memberitahu jika mereka tidak mendarat di Zurich karena terdapat sekelompok pencuri yang hendak mengambil emasnya. Mendengar hal itu, Jorgensen menyuruh Joko untuk segera pergi ke Zurich sambil membawa Cyrus beserta timnya. Camilla yang sudah ada di sana dipaksa untuk membawa mereka ke Zurich sambil membawa emasnya. Namun karena kelebihan beban, Magnus tidak diajak dan akan dihabisi. Guys, I get a little nervous. I mean, you could have your Second Amendment right. Di lain sisi, Huxley mendapat kabar jika Cyrus dan Gladwell sudah tertangkap dan saat ini sedang berada di dalam jet pribadi yang susah dilacak untuk pergi menuju Zurich. Karena cukup berbahaya, Huxley menghubungi NATO agar mengirim jet ke jet pribadi Cyrus yang sudah berhasil dilacak. Singkat cerita, pesawat jet milik NATO sudah sampai. Pilot militer kemudian meminta Camilla untuk menjawab radio dari NATO. Jika tidak, mereka akan ditembak jatuh karena melakukan penerbangan ilegal. Namun dari menara kontrol, Harry berhasil menghubungi militer agar tidak menembak karena di dalam pesawat terdapat warga sipil sebagai sandera. Namun, Huxley yang masih belum yakin jika Gladwell ada di dalam tetap meminta NATO untuk menembak jatuh pesawat tersebut. Saat akan ditembak, Camilla langsung membalikkan pesawat, sedangkan Gladwell menulis pesan di pesawat jika terdapat warga sipil disandra, sehingga NATO pun menarik mundur pesawat jetnya. Mereka bertiga akhirnya berhasil melumpuhkan 2 anak buah Jorgensen. Namun saat akan pergi, pesawat mengalami kerusakan sehingga harus segera mendarat. Jika tidak, pesawat tidak akan bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan hokinya, pesawat tersebut mendarat tepat di kediaman Jorgensen yang saat itu ada rekan bisnisnya yang merupakan pemilik emas tersebut. Setelah berhasil mendarat, Jorgensen tahu jika salah satu di antara mereka adalah seorang agen Interpol. Namun, Cyrus malah mengaku sebagai agen Interpol agar Gladwell selamat. Namun Jorgensen dibuat kesal karena kesepakatan gagal dan langsung menghabisi rekan bisnisnya. Beruntung polisi tiba-tiba datang dan Jorgensen tak jadi menembak Cyrus.
Lalu tak lama kemudian, pesawat yang sudah merekam aksi Jorgensen muncul, sehingga Jorgensen pun langsung ditangkap saat itu juga. Lalu Huxley kemudian juga sampai di sana. Namun Gladwell dibuat kecewa karena Huxley sudah memerintahkan NATO untuk menembak jatuh pesawatnya. Sehingga Gladwell yang kesal pun memutuskan untuk berhenti dari Interpol. Dan pada akhirnya ia kembali bersama Cyrus. Singkat cerita, berminggu-minggu kemudian, Cyrus dan Gladwell pergi bersama untuk berkumpul dengan para tim. Namun di tengah perjalanan, Cyrus mengatakan yang sebenarnya jika mereka sebenarnya berhasil mendapatkan emasnya. Awalnya Magnus sudah mengecat besi berwarna emas, namun ia berhasil menukarnya di atas pesawat. Sedangkan Luke mengontrol emasnya agar mendarat dengan aman. Sedangkan Huxley tak mendapatkan emasnya sama sekali. Setelah sampai, mereka sangat senang atas keberhasilan mereka. Dan tak lama, emas yang sudah tenggelam mengambang kembali dan siap untuk diambil. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Live 2024. Bagaimana? Apakah seru atau B aja? Tapi menurut saya sendiri film ini cukup menghibur karena ceritanya yang simple dan masih kurang beradrenalin karena adegan actionnya yang tergolong sedikit. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.